Sudah bisa terlihat di layar monitor kalian masing-masing apa belum materinya? Belum? Belum. Oh, belum? Masih belum. Oh, masih belum? Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Tolong silakan diaktifkan kameranya ya bagi yang belum. Ini saya akan cek ini ya. Mohon maaf kalau Ustadz nanti keluarkan dari Zoom bagi yang tidak aktif kameranya. Oke. Terima kasih. Anak-anak, materi kita keputraan pada pagi hari ini yakni temanya bergaul dalam kelompok sebaya. Nah, bergaul itu apa anak-anak? Bergaul itu apa? Berinteraksi. Nah, berinteraksi ya. Berinteraksi secara fisik ya, bisa jadi ya. Bisa berkomunikasi, bermain dan kemudian sebaya, apa sebaya itu? Nak? Sebaya apa? Apanya Surabaya? Apa? Jadi saya izin ke bathroom dulu. Ya, seumuran. Sebaya itu seumuran, seusia. Nah, kalian lahir tahun berapa? 2000 berapa kalian lahir? 2011. 2011. Oh, 2011 ya. Oh, banyak yang 2011 ya. Nah, kalian kelas 5 ini ya teman sebaya semua karena lahirnya di tahun yang sama, 2011. Ada juga yang 2010, mungkin. Ada yang di 2012, mungkin juga. Mungkin selisihnya hanya setahun ya. Nah, itu bisa dianggap teman sebaya. Nah, teman sebaya. Nah, sudah bisa dilihat ini di slide yang berikutnya. Sudah bisa dilihat slide berikutnya. Halo? Sebaya itu apa sebaya? Coba dibaca itu slide-nya itu. Apa itu? Setara usia atau umur dan kematangannya. Nah, sebaya adalah setara secara usia atau umur dalam kematangannya ya. Nah, kalian kan berarti sekarang usianya berapa berarti? 10 tahun ya kalian? Benar nggak kalian usia 10 tahun? Benar ya, usia 10 tahun ya? Nah, Ya, oke. Baik. Nah, sebaya ini kalian semuanya usianya tahun kelahirannya tahun 2011 semuanya, 2011. Nah, kalian ini bisa disebut teman sebaya, teman seumuran, teman seusia. Nah, ini ya. Nah, teman sebaya itu teman seusia. Coba gambar apa itu di layar itu ya? kakak kelas. Hah? Gambarnya kakak kelas. Gambar kakak kelas. Mas, siapa itu kira-kira yang digambar itu ya? Kelas 6. Kelas berapa? Ya. Kalau kalian dengan mereka itu sebaya nggak kira-kira? Teman sebaya nggak kalian dengan mereka itu? Enggak sebaya. Sebaya. Beda usia ya. Beda usia berapa tahun itu kira-kira? 2 tahun kira-kira ya. Beda usia 2 tahunan lah ya. Nah, jadi anak-anak teman sebaya itu teman seusia atau seumuran. Nah, kalian ini termasuk golongan angkatan yang seusia atau sebaya. Nah, ini. Kita lihat lagi nih. Nah, bisa dilihat nih slide-nya nih. Gambar apa itu kira-kira, Nak? Gambar apa itu kira-kira ya? Gambar apa? Ada yang tahu nggak? Gambar siswa SDMM sedang berolahraga di halaman sekolah, ya. Jadi anak-anak SDMM sedang berolahraga, anak-anak di halaman sekolah itu ya, benar nggak itu ya?
Ya, bisa dilihat nggak itu slide-nya dari Ustadz itu yang di layar? Raffi, bisa lihat nggak, Vi? Bisa, Us. Bisa. Nah, itu sedang berolahraga di halaman sekolah ya itu ya, bener ya? Enggak. Oh, di mana itu kira-kira itu? Pariwisata. Pariwisata. Wisata. Di mana itu ya? Mana itu? Nggak tahu. Outbound itu ya, lagi outbound di Malang gitu ya. Nah, karena pandemi maka outbound-nya sementara ditiadakan. Nah, ini anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial, butuh orang lain. Kamu butuh orang lain nggak kira-kira? Siapa yang nggak butuh orang lain? Ayo. Tidak ada. Nah, semuanya butuh orang lain, butuh orang tua, butuh saudara, butuh teman ya, butuh kakak, butuh adik, butuh mama, butuh papa ya. Nah, bahkan sejak bangun tidur, nah, tidur pun kita itu butuh orang tua, anak-anak. Loh, kok bisa Ustaz tidur kok butuh orang tua? Ya, iya ya. Kalau kamu tidur nggak butuh orang tua, nggak butuh mama papa, kamu tidurnya di mana? Di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan itu ada anak-anak yang tidak punya orang tua, orang tuanya udah meninggal ya. Nah, mereka akhirnya nggak punya rumah, anak-anak. Tidurnya di luar rumah, nah, ada di bawah jembatan, di pinggir jalan. Nah, kita patut bersyukur ya, karena kita ini masih punya orang tua, masih punya keluarga yang memfasilitasi kita untuk hidup, untuk beraktivitas dengan fasilitas yang memadai. Nah, manusia butuh orang lain. Bahkan sejak kita lahir, kita butuh siapa, nak? Kalau kita pas lahir itu butuh dokter atau bidan. Ya, kita nggak bisa lahir sendiri ya, pasti butuh orang lain ya. Sejak kita lahir. Nah, ini karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini gambar apa ini kira-kira ini ya? Halo. Anak bermain bersama. Taman bermain. Anak-anak bermain bersama. Oh, anak-anak bermain bersama. Lah ini ketahuan ini ada Raffi, Jabala, Alvin, kameranya dimatikan ini ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Tak keluarkan dulu ini. Nah, ini off ini kameranya ini. Mohon maaf ya. Tak cek dulu ini anak-anak ini. Siapa yang kameranya off? Miro ini kameranya off. Gia kameranya off. Mohon maaf. Tak keluarkan dulu. Nah. Nabil juga kameranya off, tak keluarkan dulu. Nah, gambar di layar itu apa, anak-anak kira-kira anak-anak? Sedang apa itu? Sedang bermain bersama. Di mana itu bermainnya ya? Tidak lapangan. Taman, di lapangan. Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Mereka butuh orang lain, anak-anak ya. Mereka itu butuh orang lain untuk apa? Untuk apa kira-kira? Butuh orang lain untuk apa? Untuk saling membantu ya. Nah, bahkan ketika di surga Nabi Adam, nah, kalian tahu Nabi Adam enggak ya? Tahu. Nabi Adam. Nabi Adam itu anak-anak di surga. Dulu kan Nabi Adam diciptakan oleh Allah ya. Nabi Adam itu adalah ayah kita, anak-anak. Kita itu kan manusia. Ya, silakan. Nabi Adam itu ayah kita, anak-anak. Ya. Dulu Nabi Adam orang manusia pertama yang diciptakan Allah itu tinggal di surga. Nah, surga itu kan enak tempatnya. Nabi Adam itu sendiri, anak-anak, di surga itu. Kesepian. Celingak-celingu itu? Celingak-celingu itu apa ya? Toleh kiri, toleh kanan, enggak ada temannya. Ya, enggak ada siapa-siapa ya. Kesepian akhirnya. Padahal di surga itu kan apa-apa ada ya. Nah, akhirnya Allah menciptakan Ibu Hawa sebagai istrinya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam enggak kesepian lagi.
sampai kemudian Nabi Adam mempunyai keturunan, hingga sekarang keturunan itu berjuta-juta sampai pada kita semuanya, anak cucu Adam, Bani Adam. Nah ini anak-anak. Jadi meskipun di surga, ya kita tetap butuh siapa? Butuh teman ya, butuh teman, butuh orang lain ya. Nah ini manusia butuh bersosialisasi, bergaul dan berinteraksi dengan sesama. Benar nggak ya? Nah sekarang kita ini lagi ngapain anak-anak di layar monitor ini? Lagi ngapain ini? Ayo. Berinteraksi. Nah, Ustadz lagi berinteraksi ini. Nah, coba kalau Ustadz Yudi ngomong sendiri, enak nggak ini? Ustadz tak ngomong sendiri tapi nggak ada yang jawab anak-anak. Nah, coba Ustadz ngomong sendiri, nggak ada yang jawab. Nah, kira-kira enak nggak ya? Ya nggak enak. Masuk ngomong sendiri, lah kayak orang gilaan ya. Ya. Jadi Ustadz Yudi di sini ini sedang melakukan interaksi. Interaksi apa anak-anak? Interaksi Individu ke kelompok. Interaksi individu ke kelompok. Siapa kelompoknya itu? Kelompoknya ya siswa kelas 5. Ya. Murid-murid kelas 5 ini ya, murid-murid kelas 5 ini. Nah, ini adalah kelompok. Ustadz Yudi, Ustadz Barok ini individu ya. Nah, kita berinteraksi. Interaksinya dalam bentuk apa ini anak-anak? Dialog, diskusi, apalagi tanya jawab, ya enggak? Iya. Antara guru dan murid. Nah, ini interaksi pergaulan dapat berupa apa itu? Ngobrol, ya kan? Bercanda, diskusi, bermain, dialog dan lain-lain. Ya, karena sekarang ini zamannya sudah canggih, kita bisa berdialog, berinteraksi, meskipun tidak tatap muka. Melalui apa sekarang kalau dialog interaksi? Melalui aplikasi Zoom, melalui laptop, melalui HP. Nah, kita bisa berinteraksi. Bahkan kita bisa berinteraksi dengan orang banyak ya dalam satu waktu. Nah, ini fotonya siapa itu ya di gambar itu kira-kira ya? Ustazah Emma, Ustaz Yudi, Terus Ustazah Vina, Ustazah Puput, Ustazah Fitri. iya. Ada berapa orang itu ya yang berinteraksi itu? 6. Ada 6 orang. Mereka melakukan interaksi apa itu kira-kira ya? Bercanda. Bercanda. Terus apa lagi kira-kira? Masuk bercanda? Kok kamu tahu nek bercanda dari mana? Guyu semua. Oh, guyu semua. Siapa yang enggak guyu di situ? Safa Ilmi. Safa Ilmi itu siapa? Mia. Oh, Ustazah Mia. Ustazah Mia itu enggak guyu ta? Enggak. Guyu itu, cuman enggak kelihatan ya. Siapa yang guyunya kelihatan giginya? Ustazah Puput. Emma. Oh, Ustazah Puput. Ustazah Yudi. Emma. Yudi. Yang guyu nggak kelihatan bibirnya sih, nggak kelihatan giginya. Ustazah Via. Mia. Ya, dari 6 orang ini siapa yang ketawanya paling asik? Ayo. Ustazah Puput. Oh, Ustazah Puput. Iya. Iya, bener tak? Ustazah Puput masuk. Ustazah Puput. Iya. Yang ketawanya paling asik siapa? Puput. Oh, Ustazah Puput. Yang ketawanya kayak setengah-setengah, yang senyumnya kayak setengah-setengah siapa? Ustaz Yudi. Iya. Menurut kamu Ustazah Yudi setengah-setengah? Oh, Ustazah Via. Kenapa Ustazah Via kok setengah-setengah itu? Ayo. Guyu tapi nggak kelihatan giginya. Oh, guyu tapi nggak kelihatan giginya, bener ya? Kalau Royan itu senyum nggak ya, Royan itu ya? Nggak tahu juga ya. Valen itu tersenyum nggak Valen itu ya? Len? Wah, nggak kelihatan nih Valen ya. Si Ustadz lihat di layar ini, anak-anak ini mana ini ya? Royan itu lagi mandangin apa itu matanya? Ustadz nggak tahu itu. Nah, Yan? Itu berapa orang yang di layar itu ya?
Yan? Nah, Wah, nah, kayaknya serius banget mandangi monitor itu ya. Nah, oke. Novel, menurutmu siapa yang ketawanya di sini paling gokil? Siapa, Val? Iya. Oh, saya sendiri katanya. Saya sendiri, Ustaz. Puput. Ustaz Puput. Ada bubut. Iya dah. Iya. Terus siapa lagi? Ada emang. Oh, nah, ya, paling gokil ya. Rafasya kayaknya lagi megang dagu itu ya. Wah, pagi-pagi megang dagu ini Rafasya ya. Siapa yang ketawanya di sini paling asik kira-kira? Sudah puput. Oh, Ustaz Puput. Kenapa itu kira-kira? Ustaz Puput itu kok ketawanya sampai gitu itu? Kira-kira mendengar apa itu? Kelihatan giginya sambil merem-merem. Oh, ya. Iya. Nah, ini ada Mas Fatir ini juga senyum-senyum dari rumah ini. Nggak tahu itu senyum-senyum apa itu yang disenyumin itu ya. Nah, ada Mas Rendra juga itu dari rumahnya itu di DP Kulon. Jalan ikan-ikan itu. Nggak tahu jalan ikan apa Mas Rendra itu rumahnya. Ikan bandeng. Apa ikan kerapu itu rumahnya itu. Ya, di rumah. Ikan lodang. Nah, Ustadz itu pernah ke rumahnya Rendra ya. Ternyata di sana tuh banyak kaset. Nah, oke. Sekarang Ustadz lanjutkan. Nah, Abian ini juga mantengin HP ini. Nah, lagi melihat-lihat ini. Nah, kita sekarang lagi apa tadi? Ustadz lupa. Lagi apa ini kira-kira? Berinteraksi. Lagi berinteraksi, lagi ngobrol. Ustadz tadi ngobrol nggak dengan kalian? Iya. Ngobrol. Saya tadi bercanda nggak dengan kalian? Iya. Apa bentuk bercandanya? Sama. Bercandanya apa tadi? Contohnya? Tahu, Ustaz. Ketawa. Oh, Mas Agis itu. Gis, mana gigimu, Gis? Wah, itu kelihatan giginya. Kayaknya belum sikat gigi apa sudah itu ya? Untung nggak bau dari sini ya. Vedo. Nah, ini Vedo kemarin alhamdulillah Ustaz sudah ketemu ini. Vedo. Coba tak panggilin namanya. Assalamualaikum Vedo. Vedo, assalamualaikum. Wah, Vedo jawab tapi pelan ya. Kenzo, assalamualaikum. Nah, Kenzo lagi main jenggot-jenggotan itu ya. Nah, anak-anak dengan kita berinteraksi seperti ini, kira-kira seneng nggak kalian berinteraksi? Seneng ya berinteraksi ya? Seneng nggak kalian bermain? Senang. Nah, buktinya kalau pagi hari ketika di kelas sebelum pelajaran, apa yang kalian lakukan? Ayo, sebelum pelajaran. Nangis? Main. Apa mainnya itu kira-kira ya? Oh, main kejar-kejaran. Nizam itu. Kenzo main umpet-umpetan. Apalagi itu? Nah, kalian bermain, berinteraksi. Dengan bermain, kalian menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi senang. Dengan bermain, kita menjadi senang. Meskipun apa? Meskipun capek, keringetan. Tapi hati senang. Enak. Keringetan sehat. Nah, keringetan sehat ya. Nah, ya kan? Oke, saya lanjutkan nih. Nah, dalam bergaul kita perlu etika. Apa etika itu, Nak? Etika itu apa etika? Tata cara. Tata cara. Etika itu adalah atika. Atika kelas Al-Batani apa Al-Qusi ya? Atika itu ya. Al-Batani. Apa bedanya atika sama etika? Kalau etika itu manusia. Kalau etika itu tata cara. Kalau etika tata cara, kalau atika nama Orang. nama temanku Ustaz, Atika itu Ustaz. Nah, etika bergaul dengan orang tua. Siapa itu orang tua, anak-anak? Orang tua. Ya, mama papa Ustaz. Orang tua ya. Kakek nenek. Siapa lagi? Paman, om, tante. Siapa lagi?
Pak D, Bude. Nah, kalian punya om nggak? Punya. Tante nggak kalian? Punya. Mereka itu adalah orang tua bergaul dengan yang lebih muda. Siapa yang lebih muda dari kalian? Adik. Adik kelas. Adik kelas. Ya, adik kelas kalian, ya kan? Adik. Nah, bergaul dengan sesama jenis. Siapa sesama jenis kalian? Boys sama boys. Boy sama boy. Contohnya, Puji Bro sama sama Bugis. Satria, Puji Agis sama Bugis. Valen, ya kan? Siapa Iya. lagi? Vero sama Arka, ya kan? Vin sama Kenzo, nah, ya kan? Nah, siapa lagi? Nah, ini ada yang mati nih kameranya. Mohon maaf ya, tak keluarkan dulu ya. Putra kameranya off. Terus Sadudi sama Ustadz Zaki. Sadudi sama Ustadz Zaki, ya. Nah, ini Rangga kameranya juga off. Mohon maaf, tak keluarkan. Raffi Jabala kameranya off, tak keluarkan. Nizam kameranya off, tak keluarkan dulu. Mohon maaf. Ridwan juga tak keluarkan kameranya off. Mohon maaf ya. Nah, bergaul dengan lawan jenis. Lawan jenis itu siapa, Nak? Perempuan. Perempuan. Nah, boy sama Perempuan. perempuan. Contohnya siapa? Yo. Contohnya siapa? Aldo sama siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Aldo sama temannya. Oh, Aldo sama Livia. Fahri sama Ade. Fulan dan Fulana. Boy sama Gus ya. Kemudian etika bergaul dengan lingkungan. Siapa lingkungan itu anak-anak? Hewan. Hewan. Lingkungan. Lingkungan itu ya hewan peliharaan kita. Kucing, kita punya kucing. Nah, kita punya hewan peliharaan apa di rumah? Ustadz, aku punya hewan peliharaan banyak Ustadz. Apa? Kecoa Ustadz. Nah, cicak. Semut. Nah, anak-anak dengan lingkungan itu ya rumah kita, halaman rumah kita ya, kampung kita, itu lingkungan kita anak-anak ya. Tempat kita beribadah di masjid juga ya, itu lingkungan kita. Kita punya etika. Nah, kalau kita bergaul dengan orang tua kita harus apa kira-kira anak-anak? Kalau kita bergaul dengan orang tua kita harus sopan, berkata sopan, berkata apalagi bertutur kata yang lemah lembut, ya kan? Tidak apa ya? Tidak berkata kasar, ya kan? Bergaul dengan yang lebih muda, kita gimana? Gimana, ayo? Dengan yang lebih muda kita bergaul secara apa? Kita apa, Nak? Kita menghargai yang lebih muda, menghargai adik kelas kita, ya kan? Ya, kemudian bergaul dengan sesama jenis. Nah, ini dengan lawan jenis. Kalau dengan lawan jenis kita harus apa? Menjaga jarak, tidak bergaul secara berlebihan, ya. Nah, dengan lingkungan. Kalau dengan lingkungan itu kita apa? Menjaga kebersihan, ya, menjaga kerapian, menyiram tanaman dan lain-lain. Nah, ini. Nah, dalam agama kita tidak hanya diajarkan umatnya dalam hal beribadah kepada Allah saja, akan tetapi dalam Islam juga mengajarkan tata cara pergaulan yang baik dan berakhlak terhadap sesama makhluk hidup. Nah, ini anak-anak. Istilahnya apa ini istilahnya nih? Hablum minallah sama hablum minannas. Hablum minallah itu apa? Hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah ini ya kita beribadah kepada Allah.
sholat misalnya, puasa ya. Kemudian apalagi infak, sodako dan lain-lain ya. Kita beribadah kepada Allah, puasa ya. Hablum minannas, apa hablum minannas ini? Hablum minannas ini hubungan kita kepada manusia. Kita berbuat baik kepada teman kita, kepada saudara kita, ya, kepada tetangga kita dan lain-lain ya. Jadi itu diajarkan juga ya. Jadi kalau kita berbuat salah itu ya seyogyanya kita ini minta maaf. Biasanya kalau minta maaf itu di mana anak-anak? Pada saat apa? Ayo, siapa yang tahu? Wah, ini Ustadz kok nggak ada yang jawab ini ya? Melakukan kesalahan. Silakan dijawab. Kalau nggak ada yang jawab ini berarti interaksinya kita ini nggak berhasil ini. Nah, ini zoom-nya tak akhiri saja. Gimana ini? Ya. Jadi kalau kita biasanya saling bermaaf-maafan itu pas momen apa kira-kira ya? Idul Fitri. Idul Fitri. Bersalah. Kita harus menunggu Idul Fitri. Tidak. Nah, kita harus setiap saat ya. Nah, kalau ada salah ya langsung minta maaf ya kepada teman kita, kepada saudara kita ya. Ini. Nah, ada lagi nih. Nah, teman sebaya, tidak bisa kelihatan nggak ini di layar kalian ini? Kelihatan Ustaz. Nah, coba dibaca ini. Saya tak minta baca. Mas Royan, ayo Mas Royan, dibaca Mas Royan. Teman sebaya, karib, ataupun sahabat adalah orang yang bisa kita jadikan kakak ataupun adik karena dari segi usia tidak terpaut jauh dari kita. Maka dalam hal bergaul dengan teman sebaya hendaknya mengutamakan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, saling tolong-menolong, pendengar yang baik, menghargai, mengalah, menjaga, dan mengasihi. Nah, dalam bergaul dengan teman sebaya, ya, atau teman sebaya itu ya kayak sahabat kita. Kamu punya sahabat nggak kamu? Punya. Siapa yang punya sahabat? Aku punya pasti. Punya ya. Sahabatnya di mana itu? Di sekolah apa di luar sekolah ya? Di sekolah. Di sekolah dong. Nah, punya sahabat. Bisa jadi kalian ini sahabatan sampai terus besok sampai kalian tua. Nah, ya enggak? Ada itu. Kamu tanya mama papamu. Papa mama punya sahabat enggak yang sejak dari kecil? Sejak dari SD. Nah, coba kamu tanya papa mamamu nanti. Nah, mesti, oh ada. Nah, dia sahabatan sejak kecil. Nah, sejak SD bisa jadi ya. Oh, bahkan sejak TK ya. Nah, dia yang dibaca Royan, ya itu sahabat adalah orang yang bisa kita jadikan kakak ataupun adik. Nah, seperti saudara. Karena dari segi usia tidak terlalu jauh dari kita. Maka ketika kita bergaul dengan teman sebaya, hendaknya mengutamakan akhlak yang baik. Benar nggak? Apa akhlak yang baik itu anak-anak? Ya, bertutur kata yang baik. Ya, kalau berkata-kata yang baik. Jangan berkata-kata yang kasar. Jangan berkata-kata yang tidak sopan. Kalian pernah mendengar kata-kata kasar enggak? Atau kata-kata tidak sopan? Pernah enggak? Pernah, Us. Oh, pernah. Di mana itu kira-kira ya? Di sekolah. Di sekolah. Siapa itu yang kira-kira kayak gitu itu? Oh, masa ada kayak gitu? Kenzo pas dulu kelas 3 kalau nggak Pas salah. dulu. Sekarang udah enggak ya? Udah lebih Sekarang baik. udah enggak karena Ustaz. juga online. Fotonya sama jadi enggak. Ahnaf. Ustadz yakin anak-anak di sini kelas 5 ini mungkin pernah Ustadz berkata-kata tidak baik, berkata-kata kasar. Tapi itu dulu Ustadz. Sekarang kelas 5 udah enggak. Bener enggak ya? Yo. Terima ada yang pernah Ustadz Vero. Nah, dulu. Sekarang masih apa enggak? Nah, sekarang udah enggak Ustadz. Sudah astagfirullahaladzim Ustadz. Apa astagfirullahaladzim itu? Nah, sudah taubat. Ya. Sudah minta ampun. Nah, kalau kalian berkata-kata kasar, berkata-kata yang jorok, berkata-kata apa itu? Yang tidak baik, ya segera ikuti dengan membaca apa anak-anak?
Membaca apa yuk? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segera minta ampun kepada Allah. Kembali ke jalan yang benar. Dengan kita beristighfar itu, maka dosa kita akan diampuni. Ya. Kemudian apalagi ini kira-kira? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu ya, apa ini? Kita berperilaku yang baik itu ya, memperlakukan teman kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, kalau kita itu tidak senang dicubit, ya jangan mencubit teman. Kalau kita itu tidak senang diganggu, ya jangan mengganggu teman. Ya, kalau kita nggak senang untuk dibully misalnya, jangan membuli teman, ya. Gitu. Saling tolong menolong. Nah, ada temannya yang lagi kesusahan, ditolong misalnya. Saat kamu lagi di jalan melihat temanmu, apa mas? Ini loh rantai sepedaku lepas. Nah, ditolong. Coba tak bantu. Nah, dibantu. Akhirnya temannya menjadi terbantu dan senang hatinya. Nah, kalau sudah senang hatinya, nah, kita mendapatkan pahala dari Allah. Jadi pendengar yang baik. Kalau teman kita ngomong, kita dengarkan. Jangan teman kita ngomong, kita ikut ngomong. Nah, akhirnya apa? Apa yang terjadi kalau saling ngomong-ngomongan? Kan nggak akan mendapat informasi. Nah, kalau teman kita ngomong, guru kita ngomong, Ustadz Barok lagi nerangkan, kita dengarkan dulu. Jangan ngobrol, jangan bermain. Jadi pendengar yang baik dulu, ya. Nah, itu adalah tata cara menghargai teman, menghargai orang lain. Mengalah. Kalau kita mengalah itu biasanya sama siapa ya? Halo. Halo anak-anak. Kalau kita mengalah itu dengan sama siapa biasanya ya? Sama adik. Hah? Sama adik. Sama siapa lagi kalau kita mengalah itu ya? Kakak. Hah? Orang tua. Orang tua. Berarti kamu nggak pernah mengalah dengan temanmu? Pernah. Contohnya apa kalau kita Pernah, orang tua? Dengan teman kita. Aku tak ngalah aja dengan temanku. Apa kira-kira? Karena bajunya Ustaz. Contohnya apa? Kamu ngalah dengan temanmu, teman di kelas misalnya. Apa contohnya? Sudah lupa, sudah lama banget. Teman di kamar Yo, coba diingat-ingat. Ustadz, aku waktu itu mengalah Ustadz. Saat antri di minimarket Ustadz, ada temanku itu antri di belakangku, tapi dia itu kayaknya loncat-loncat terus Ustadz. Loh, kenapa kamu loncat-loncat itu? Aku ini mau pipis, tapi aku masih antrinya lama. Ya wes, kamu duluan. Nah, kita mengalah dengan teman kita. Oh ya, pernah sendiri. Kamu duluan aja. Aku tak nanti terakhir. Kamu kan mau pipis, nanti kamu jangan ngompol lagi di sini. Dia repot nanti ya. Nah, kita mengalah dengan teman kita ya. Kemudian dan mengasihi ya teman kita. Nah, Royan itu lagi makan kunyah-kunyah apa itu? Nah, berbagi. Nah, ya kan? Berbagi. Bagi layar nggak bisa itu cuma begini. Ini aku lagi makan kerupuk Ustadz, tak bagi-bagi. Wah, boleh itu. Ustadz juga senang kayak gitu ya. Nah, Nggak bisa. ya, begitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini pergaulan Islam mengajarkan juga saling menghargai sesama. Nah, ini. Apabila kita berkumpul 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik atau bicara rahasia dan meninggalkan orang ketiga. Nah, misalnya ada Royan, ada Hasbi, ada siapa lagi ini? Ada Aldo. Nah, Royan, Aldo, Hasbi. Nah, Hasbi ini bisik-bisik sama Aldo. Royan nggak diajak bisik-bisik. Nah, ini nggak boleh. Nah, ya kan? Jangan kayak seperti itu ya. Ajaan Royan bisik-bisik sekalian. Bila perlu jangan bisik-bisik, ngomong aja yang keras ya. Nah, Itu pernah Royan seperti hadisnya itu. kelas 4 kalau nggak salah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah, dalam hadis itu dijelaskan bahwa dalam hal pergaulan hendaklah kita selalu menghargai perasaan teman yang lain. Nah, kenapa kita nggak boleh bisik-bisik, Ustaz? Kita menghargai orang lain. Kita menghargai si Royan. Nah, kalau kita bisik-bisik, Royan nggak tersinggung nanti akhirnya, ya kan? Iya. Maksudnya itu kita menyinggung perasaan teman kita, meskipun mungkin kita nggak berniat untuk itu. Nah,
Tapi orang lain itu akan memandang seperti itu, ya itu ya. Ya, itu akan akan mengakibatkan perselisihan akhirnya. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka kita akan terhindar dari perselisihan di antara teman kita. Nah ini. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani, amal perbuatan yang paling disukai Allah sudah sholat fardu ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati orang muslim. Nah, kamu disuruh apa ini kira-kira? Disuruh tersenyum, senyum pada orang lain, nah, senyum kepada saudara kita. Karena senyum itu adalah apa ya? Halo, senyum itu adalah apa itu? Sodakoh. Senyum adalah saudara. Kita tersenyum. Kamu kalau disenyumi temanmu, kamu seneng nggak kira-kira? Senang dong. Pagi-pagi aku udah melihat Noval itu senyum-senyum Ustadz kepada aku, Ustadz. Nah, setelah senyum-senyum ketemu lagi, aku dikasih coklat, Ustadz. Wah, tambah seneng. Nah, ya kan? Nah, itu ya. Nah, Baim itu pagi-pagi udah senyum-senyum, Ustadz. Wah, kayaknya mau bagi-bagi nih Baim ini. Nah, ternyata setelah itu Baim bagi-bagi jajan. Wah, alhamdulillah ya. Nah, ini anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah menyukai amal perbuatan kita yang membuat kita senang. Misal selalu ada di saat dibutuhkan dan selalu mengasihinya. Dan Allah juga menyukai setiap kita bertemu dengan teman hendaklah selalu tersenyum. Nah, tadi ya, karena senyum adalah sedekah. Nah, ini. Dalam hadis lain juga diriwayatkan pergaulan hendaknya kita selalu toleran dan mengalah terhadap teman. Nah, kita harus mengalah ya. Kayak tadi itu contohnya ya, di minimarket ada temannya lagi sakit atau lagi mau buang air, ya didahulukan, kita ngalah dulu lah, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini ada juga hadis lain, hendaklah kamu saling memberi hadiah. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan ini ya, melenyapkan kedengkian. Dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa pemberian hadiah juga membuat pergaulan pertemanan semakin mengesankan. Nah ini, kamu ngasih hadiah, apa itu maksudnya ngasih hadiah Ustadz? Ya kamu misalnya kalau di kelas itu sering bagi-bagi makanan. Nah, siapa yang di kelas itu suka bagi makanan siapa? Ayo. Ada enggak ya? Halo? Ada. Nah, masih ingat enggak siapa temannya yang enggak pelit, yang suka bagi-bagi? Ayo, ketika makan suka dibagi-bagi. Itu siapa kira-kira? Ayo. Nah, tahulah. Tahu Ustadz aku anaknya. Nah, kamu senang enggak kira-kira kalau temanmu suka kayak seperti itu? Iya. Senang dong Ustadz. Nah, karena kita itu suka berbagi, suka memberi hadiah, maka teman kita itu menjadi senang, menyenangi kita ya. Nah, kalau kita itu nggak masuk sekolah, dicariin, loh, si A itu di mana kok nggak masuk? Nah, kalau nggak masuk itu kurang asik kayaknya. Nah, teman kita akan nyariin kita, karena kita itu orangnya suka berbagi. Ya, gitu ya. Nah, kalau kalian ingin seperti itu ya, kalau ada rezeki, kelebihan rezeki bisa dikasih temannya. Satu hari, aku bawa makanan lebih ini, di rumah ada banyak makanan, tak bawa ke kelas. Nah, bagi-bagi sama temannya. Boleh seperti itu ya. Saling memberi hadiah. Nah, ini. Nah, kemudian yang lain ini anak-anak, kita tidak boleh melakukan hibah. Apa itu hibah? Hibah itu ngerasani. Nah, menyebut-nyebut keburukan tentang saudara kita. Tahu ngerasani anak-anak? Apa itu? Menjelek-jelekan teman kita. Nah, nggak boleh kita menjelek-jelekan teman kita. Misalnya ini Arka sama Vero ngomong berdua. Nah, Vero, Arka, kamu jangan dekat-dekat Royan. Royan itu suka ini, apa namanya? Suka ini. Nah, disebutkan kejelekannya Royan. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya hibah. Nah, tidak boleh ya. Tapi kalau menyebutkan kebaikannya nggak apa-apa. Nah, wah, Royan itu loh anaknya baik. Iya ya, kemarin aku dikasih
Wah, mau pinter. S. Nah, Kemarin bisa dikasih. Abdian itu anaknya baik, Ustaz. Yuk, nah Abdian itu anaknya baik. Apa buktinya? Kemarin Ustaz, saya dikasih pertanyaan banyak. Waduh, dikasih kuis. 1 tambah 1 berapa? Wah, ini sampai nggak bisa jawab ini ya. Kalau kita membicarakan kejelekan teman kita itu nggak boleh ya. Itu namanya hibah, dilarang oleh agama. Nah, kemudian hal-hal seperti di atas dalam kehidupan banyak sekali yang yang sering kita temui ya. Banyak pertemanan yang berselisih paham hanya karena teman yang lain menganggap temannya tidak menghargainya. Alangkah baiknya kita sesama makhluk Allah hendaknya selalu saling tolong-menolong, menjadi pendengar yang baik, menghargai, mengalah, menjaga, dan mengasihi. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Demikian anak-anak yang dapat Ustadz sampaikan pada materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yudi. Terima kasih. Oke, Ustaz.